Sanggaros 79 Jakarta mempersembahkan kisah dalam lagu dengan judul Terlambat. Ide cerita Denny Albar, naskah karya Ujang Hafiana S, sutradara Ivan Arta. Tak ada lagi waktu yang paling mengesalkan selain di saat menunggu, apalagi menunggu si dia yang telah lama meninggalkan. Dua insan remaja yang telah memadu kasih dipertemukan Tuhan dalam jalinan cinta. Asti telah ditinggalkan kekasihnya Hendy dan berjanji akan kembali setelah 4 tahun. Sungguh suatu penantian yang cukup lama. Asti selalu setia menunggu kekasihnya Hendy dengan tanpa batas waktu yang tentu, dengan disertai suatu pengharapan. Cepatlah kau kembali sayangku. Sudahlah Asti, kepergian Hendy jangan terlalu kau pikirkan benar. Bukankah dia telah lama meninggalkanmu? Tidakkah kau perhatikan lagi kesehatanmu, anakku? Kian hari ayah lihat kau semakin kurus. Apalagi yang harus ayah lakukan? Ayah, bagaimana aku bisa melupakannya, ayah? Kami telah saling berjanji setia untuk membina hidup bahagia bersamanya, ayah. Aku menyintainya, ayah. Hendy pun demikian. Ayah pun memaklumi akan hal ini, anakku. Kau mencintainya, bukan?
Ya, ayah pun pernah muda seperti kalian. Memang benar, masa remaja itu penuh dengan kenangan-kenangan indah yang sukar sekali untuk dilupakan. Tapi apa kenyataannya dengan Hendimu itu? Ia telah lama meninggalkanmu, bukan? Sampai sekarang, tanpa sebuah kabar pun yang kau terima darinya. Dia telah pergi ke kota lain. Kemungkinan ia sudah terpikat dan terpengaruh oleh indahnya kota. Mungkin dia lebih senang tinggal di kota daripada di desa kita ini. Ya, ayah rasa ia telah melupakanmu, anakku. Tidak, ayah. Itu tak mungkin. Aku tetap akan percaya dengan janjinya ayah yang telah diucapkan padaku. Aku akan tetap rela menantinya. Walaupun ia pergi dengan batas waktu yang tak tentu, ayah. Ya, aku rasa Hendi tak mungkin melupakanku, ayah. Itu menurut pendapatmu, Asti. Kau tahu keadaan di kota? Tidak seperti di desa kita sekarang ini, yang jauh terpencil dari segala keramaian kota. Apalah artinya di desa kita sekarang ini bila dibandingkan dengan keindahan dan keramaian yang ada di kota. Bila malam kita hanya mendengar suara jangkrik-jangkrik berbunyi, menandakan kesepian di suatu desa. Lain halnya dengan di kota, Asti. Siang malam tidak pernah putus dari segala keramaian, dan segalanya ada di sana. Gedung-gedung yang mewah menjulang tinggi, aneka cahaya lampu yang gemerlapan, gadis-gadis cantik. Ya, semuanya seakan bidadari kayangan di alam hayalan. Ayah rasa, bila seseorang telah mengecap indahnya kota, tak mungkin akan sudi kembali ke desa kita yang sepi ini. Ayah jangan berprasangka begitu, ayah. Ayah jangan mencoba menghancurkan hatiku. Walau siapapun, Hendi tetap milikku, ayah. Mengapa aku tidak diberi kebebasan untuk bergaul dan mencintainya? Mengapa, ayah? Ingat, Asti. Kau kubebaskan untuk bergaul dengan siapapun, anakku. Ayah tidak pernah mengekangmu dalam pergaulan. Asalkan saja pergaulan itu mempunyai batas-batas yang tertentu. Sebab ayah hanya ingin melihatmu bahagia, nak. Dan ayah tidak ingin melanggar pesan mendiang ibumu. Ayah, seandainya ibu masih ada di dunia ini, pasti ibu akan merestui dan membenarkan jalan yang aku tempuh ini. Itulah sebabnya ayah tak kuasa untuk mengekangmu dalam pergaulan. Oh ya, Asti, sebentar ayah akan pergi ke rumah Pak RT. Katanya sore ini ada rapat kerja di sana. Hati-hatilah kau di rumah. Jangan terlalu banyak melamun. Hadapilah hidup ini dengan senyum. Ayah pergi dulu ya. Baik, ayah. Tuhanku, sampai kapankah penderitaan ini akan berakhir? Dunia terasa gelap tanpa Dia di sisiku. Kembalikanlah Ia padaku.
nafasmu berhenti, itu yang namanya mati. Semua makhluk di dunia ini pasti mengalami mati. Dari itu carilah bekal untuk mati. Mati tak pandang usia, apabila tiba saatnya. Bukankah Nabi kita dalam hadis bersabda, carilah duniamu seakan hidup selamanya, namun untuk akhiratmu seakan besok kau mati. Bila nafasmu berhenti, itu yang namanya mati. Semua makhluk di dunia ini pasti mengalami mati. Bukankah Nabi kita dalam hadis bersabda, carilah duniamu seakan hidup selamanya, namun untuk akhiratmu seakan besok kau mati. Bila nafasmu berhenti, itu yang namanya mati. Semua makhluk di dunia ini pasti mengalami mati. Dari itu carilah bekal untuk mati. Mati tak pandang usia, apabila tiba saatnya. Kenapa dia? Dia pingsan. Sadarlah, Nona. Siapakah Tuan? Dan mengapa ada di sini? Sadarlah, Nona. Nona tadi tak sadarkan diri dan terjatuh. Aku hanya menolongmu. Mengapa semua ini sampai terjadi pada diri Nona? Jangan panggil aku Nona. Panggil saja namaku Asti. Terima kasih, Nona. Asti. Dan Tuan siapa? Namaku Tono. Tono Purwanto. Rasanya Tuan orang asing di desa ini. Tepat sekali dugaanmu, Asti. Sebenarnya lah aku orang asing di desa ini. Aku datang dari kota ke desa ini hanya untuk mencari bibi yang katanya tinggal di desa ini. Rupanya malang nasibku. Menurut cerita orang-orang di desa ini, bibiku telah lama pindah alamat ke desa lain. Jadi secara kebetulan sekali? Benar. Secara kebetulan sekali aku lewat di rumah ini. Dan kulihat kau tak sadarkan diri tadi. Mengapa semua ini sampai terjadi pada dirimu? Dan sebelumnya kau terjatuh tadi, aku sempat mendengar kau berteriak dan memanggil nama seseorang. Kalau aku tak salah dengar, Hendy. Iya, Hendy.
Siapakah Hendy itu? Apakah dia kekasihmu? Tak perlu Tuan tahu. Ceritanya terlalu panjang untuk kukisahkan. Mengapa kau begitu berputus asa, Asti? Ceritakanlah. Mungkin aku dapat menolongmu, turut meringankan beban penderitaanmu. Hendy adalah kekasihku. Dia telah lama pergi meninggalkan aku. Ya, entah kemana. Dan ia baru akan kembali setelah 4 tahun. 4 tahun? Sungguh suatu penantian yang cukup lama. Itulah sebabnya, maka aku tak sadarkan diri tadi. Karena pikiranku kacau dan selalu tertuju kepadanya. Apakah selama kepergian Hendymu itu kau tak pernah menerima surat atau berita darinya? Inilah yang selalu menjadi buah pikiranku selama ini. Pohon yang kering, begitulah hidupku, menanti turunnya hujan yang kan menyirami dahan yang kering. Begitu penantianku yang selama ini, walau kau berulang kali menyakiti hatiku, begitu tega. Janganlah kau ulangi yang pernah kau lakukan. Berjanji demi Tuhan, takkan kau ulang lagi. Begitu penantianku yang selama ini, walau kau berulang kali menyakiti hatiku, begitu tega. Aku harapkan kesadaranmu, aku dambakan kasih sayangmu. Janganlah kau ulangi yang pernah kau lakukan. Berjanji demi Tuhan, takkan kau ulang lagi. Begitu penantianku yang selama ini, walau kau berulang kali menyakiti hatiku, begitu tega. Tuan ini telah menolongku, Ayah. Iya. Ketika aku sedang berlalu di muka rumah bapak ini, saya melihat Asti terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu aku menolongnya, Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih, Nak. Kau telah sudi menolong Asti. Andai kata tidak kau tolong, entah apa jadinya dengan anakku. Berterima kasihlah pada Tuhan, Pak.
Mungkin sudah menjadi kehendaknya aku harus berlalu di rumah ini. Bukankah sudah sepantasnya kalau manusia harus saling tolong-menolong atas sesamanya? Sebenarnya kau ini mau kemana, nak? Aku datang ke desa ini mencari bibi, Pak. Tetapi kata orang-orang di desa ini, bibiku sudah pindah ke desa lain. Oh iya, apakah di desa ini ada poliklinik, Pak? Oh, ada, nak. Saya khawatir akan kesehatan Asti. Dan saya rasa ini perlu petunjuk-petunjuk dari dokter. Oh iya, nak. Biar bapak saja yang panggilkan dokter ke sini. Kebetulan sekali pada minggu-minggu ini, dokter ada di desa kita ini. Asti, ayah panggilkan dokter untukmu ya. Tidak usah repot-repot, Ayah, memanggil dokter untukku. Tetapi ayah khawatir akan kesehatanmu, nak. Tunggulah di sini. Sebentar ayah pergi dulu. Selalu resah, pikiran melayang, dilanda kesepian, sakit rindu. Jikalau sudah jumpa pacar yang dicinta, semua terasa nampak jadi indah. Duduk menyepi, hanya berdua-duaan, saling berpelukan, melepas kerinduan. Sakit rindu, obatnya harus bertemu, harus jikalau sudah jumpa pacar yang dicinta, semua terasa nampak jadi indah. Duduk menyepi, hanya berdua-duaan, saling berpelukan, melepas kerinduan. Sakit rindu, obatnya harus bertemu dengan pacar yang dicinta dan dirindu. Kalau tiada jumpa, hati selalu resah, pikiran melayang, dilanda kesepian. Sakit rindu. Bagaimana tentang anakku, dokter? Iya, bagaimana dokter? Tadi Asti ini terjatuh dan tak sadarkan diri. Aku khawatir sekali, dokter. Tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kesehatan dan kondisi badannya normal. Jadi Asti tidak apa-apa, dokter? Ya. Tetapi perlu Tuan ketahui, Asti ini keadaannya sedikit letih. Ini gejala-gejala yang sudah biasa terjadi bagi seseorang yang sedang mengandung pada bulan-bulan pertamanya. Apa? Bagaimana? Bagaimana, dokter? Ya, dia sedang mengandung. Saudarakah suaminya? Benar dokter.
Ayah. Nah, berbahagialah kalian. Karena tak lama lagi saudara akan menjadi seorang bapak. Dan bersiap-siaplah menanti kehadiran putra pertamanya. Terima kasih, dokter. Nah, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Hanya saya pesan pada Nyonya, jangan terlalu banyak bekerja berat. Dan ini obat untuk Nyonya. Minumlah sehari 2 tablet untuk menghilangkan pusing dan untuk menambah darah. Oh ya, kalau begitu saya mohon diri untuk kembali pulang. Terima kasih atas segala nasihat. Bukan aku tak sudi pada cinta kasih, karena hidup ini tak sepertimu. Di dalam kehidupan aku orang tak punya, serta paras jelita tak ku miliki. Ku tak ingin cintamu itu hanyalah sebagai pelarian. Ku tak ingin terulang kembali cerita sedih yang ku alami. Baiklah pikirkan padamu, oh kasih. Semoga kau mengerti kan pernyataan ini, agar tak kau sesali bila terjadi. Ku tak ingin cintamu itu hanyalah sebagai pelarian. Ku tak ingin terulang kembali cerita sedih yang ku alami. Baiklah pikirkan padamu, oh kasih. Semoga kau mengerti kan pernyataan ini, agar tak kau sesali bila terjadi. Tak perlu disesali. Mungkin takdir menghendaki demikian. Semua ini dikarenakan Hendy. Ya, si Hendy anak jahanam itu telah membuat cemar nama baik keluargaku. Ia telah mencorengkan arang di muka keluargaku. Terkutuklah anak jahanam itu. Tono, Ada apa, Asti? biarlah keluargaku saja yang menanggung aib semua ini. Biarlah hanya keluargaku saja yang menjadi cemar.
Aku tak mau nantinya mencemarkan nama baikmu pula. Aku tak mau menyusahkan orang lain, Tono. Mengapa kau harus begitu cemas, Asti? Percayalah, aku tak akan menyesal. Kewajiban akulah untuk menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Justru inilah yang menjadi keputusanku, Asti. Betul, betul, Nak. Sebaiknya Nak Tono pikirkan dulu matang-matang. Apakah nantinya kau tidak akan menyesal? Terima kasih, Pak. Mungkin sudah menjadi kehendak Tuhan. Aku sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang ayah. Ya, ayah dari sang bayi yang dalam kandungan Asti. Tak usah diragukan lagi. Marilah kita bergembira menyambut kehadirannya. Alhamdulillah. Oh Tuhanku, Engkaulah penyayang yang maha adil. Kau telah mengutus seorang penolong untuk keluargaku. Puji syukurku panjatkan kehadiranmu Tuhan. Amin. Ya Robbal Alamin. Zaman beredar. Kini Asti telah hidup rukun berumah tangga dengan Tono. Mereka membina rumah tangga dengan tentram dan damai. Bahkan putranya telah lahir ke dunia dan diberinya nama Irwan Budiana. Irwan kini telah berusia 3 tahun lebih. Asti dan Tono tidak tinggal di tempat semula. Kini mereka pindah ke kota lain. 4 tahun sudah kepergian Hendy, dan kini tibalah saatnya Hendy kembali. Kau datang lagi untuk menjumpai diriku bersama penyesalanmu yang tak berarti setelah kau ditinggalkan oleh si dia. Kasih yang kau puja-puja kecantikannya, akhirnya kau datang lagi.
datang lagi. Asti, aku datang Asti. Asti sayangku. Siapa? Kau lupa padaku Asti. Coba kau awasi aku. Hendy. Ya. Kau Hendy? Tidak. Apakah aku bermimpi? Tidak. Kau tidak bermimpi Asti. Akulah Hendy. Ya, akulah Hendymu Asti. Kemarilah kau. Mengapa kau menjauh? Kau takut padaku Asti? Hendy, aku bukan Astimu lagi Hendy. Aku bukan Asti yang dulu. Aku bukan Asti yang pernah kau cintai dan kau sayangi dulu Hendy. Aku bukan Astimu Hendy. Bukan. Tetapi aku Nyonya Tono Purwanto. Aku Asti, istrinya Mas Tono. Aku tahu Asti. Hendy, mengapa kau kembali? Dan kau datang ke sini? Mengapa? Maafkan aku Asti. Aku tahu kau telah bersuami kini. Kedatanganku kemari bukan bermaksud untuk mengganggu kebahagiaanmu. Aku tidak bermaksud akan menghancurkan rumah tanggamu dengan Tono. Bukan itu maksudku. Bukan Asti. Aku datang hanya untuk menepati janjiku yang pernah kuucapkan padamu. Ingatkah kau dengan semua itu Asti? Ingatkah kau ketika 4 tahun yang lalu aku hanya ingin menepati kata-kataku. Aku tak ingin kau cap sebagai insan yang tak pernah menepati janji. Aku tak ingin nantinya kau mengecap aku sebagai laki-laki pengecut. Ingatkah itu Asti? Hendy. Ingatlah. Dulu pernah kau berkata, kau haramkan tubuhmu untuk dijamah oleh siapapun selain aku Asti. Tapi apa kenyataannya sekarang? Memang sungguh mudah untuk berjanji, tetapi sukar untuk menepatinya. Tetapi itu bukan salahku, Hendy. Bukan salahku. Aku tahu. Aku tidak akan menyalahkanmu dalam hal ini. Dan aku tidak akan menyalahkan orang lain. Hanya takdir dan nasibkulah yang bersalah. Aku rasa kita sebagai insan biasa, kadang-kadang kita tak berdaya untuk melepaskan diri dari permainan takdir. Manusia hanya dapat berusaha, sedangkan ketentuan ada di tangan Tuhan. Ini tak dapat kita pungkiri lagi, Asti. Hendy, mengapa selama itu
selama kau pergi, kau tak pernah memberi kabar padaku. Kisahnya terlampau panjang untuk kuceritakan, Asti. Oh iya, suamimu mana, Asti? Ia sedang pergi. Kau belum menjawab pertanyaanku, Hendy. Ya, aku tahu, Asti. Aku belum menjawab pertanyaanmu. Tapi, baiklah. Begini ceritanya. Setelah kepergianku bersama kawanku, aku tak mempunyai tujuan kemana harus kupergi. Justru itu, aku terpaksa harus mengikuti kawanku. Aku bekerja di sebuah kapal laut. Ya, katakanlah, aku menjadi anak kapal. Berbulan-bulan lamanya aku mengarungi samudera yang luas, singgah dari kota satu ke kota lainnya. Dengan suatu tekad, aku harus berhasil. Dengan sedikit bekal ketabahan yang ada padaku, aku yakin pasti akan tercapai apa yang aku cita-citakan. Akan kubawa pulang apa yang kuperoleh untuk kupersembahkan padamu, Asti, sebagai oleh-oleh seperti apa yang kujanjikan kepadamu. Apakah kau tidak mempunyai sedikit pun peluang untuk menulis surat dan memberi kabar kepadaku selama kepergianmu itu, Hendy? Bukan tak ada waktu, Asti. Tetapi ku perbuat semua ini adalah untuk membuat suatu surprise pada saat-saat kita jumpa lagi nanti. Baiklah, akan kulanjutkan kisahku ini. Nasib mujur telah menimpa diriku. Dari anak kapal, aku diangkat menjadi pegawai di salah satu perusahaan di kota Medan. Berkat pertolongan seorang pengusaha, Tuan Amir namanya, yang kebetulan pernah menumpang kapal di mana aku bekerja itu. Dengan sedikit pengetahuan yang kuperoleh, lambat laun aku menjadi orang kepercayaannya, dan aku tinggal di rumahnya. Tuan Amir begitu baik padaku, Asti. Tuan Amir mempunyai seorang anak perempuan, anak satu-satunya, Rosni namanya. 3 tahun lamanya aku tinggal bersama keluarga Tuan Amir, dan selama itu pula terjadi hal-hal yang di luar dugaanku sama sekali. Kau tahu, Asti, Rosni telah jatuh hati padaku. Ia mencintaiku. Ia pernah mengutarakannya padaku, tetapi secara halus kutolak, karena aku telah mempunyai engkau, Asti. Aku ingat sumpah dan janji yang telah kuucapkan padamu. Rosni pun menyadari akan hal ini. Kini 4 tahun sudah, tibalah saatnya bagiku untuk menepati janji yang pernah kuucapkan pada seseorang. Seorang yang kucintai dan kusayangi, yaitu engkau, Asti. Dari mana kau tahu bahwa aku tinggal di sini, Hendy? Dengan rasa berat kutinggalkan keluarga Tuan Amir, keluarga yang telah merubah jalan hidupku. Dengan suatu janji, pada suatu saat aku akan datang kembali ke rumahnya. Aku tiba di desa kita itu, Asti. Kutemui orang-orang di sana. Aku sendiri merasa heran. Mereka itu orang-orang desa, begitu ramah kepadaku. Lalu kutemui ayahmu. Kutanyakan padanya tentang dirimu. Dunia terasa gelap bagiku. Musnah segala harapanku. Dan kurasakan tiada artinya lagi. Sia-sia usahaku selama ini untuk membangun mahligai bersamamu. Seperti mendengar petir di tengah hari, ketika ayahmu mengatakan bahwa kau telah menikah dengan orang lain. Juga ayahmu mengatakan bahwa kau telah mempunyai seorang putra. Ya, putraku sendiri. Benarkah semua itu, Asti? Benarkah itu? Ya, memang benar semua itu, Hendy.
Apalagi yang harus kukatakan? Bagiku memang hidup ini penuh dengan kepahitan. Aku sendiri dilahirkan tanpa ayah, orang yang seharusnya bertanggung jawab atas diriku. Aku sendiri hidup dan dibesarkan di tengah-tengah desa, di mana orang-orangnya selalu menghina dan mencaciku. Itulah sekelumit kisahku, Asti. Hingga akhirnya aku menjumpaimu di sini. Aku lihat keadaanmu memang cukup bahagia. Asti, mana anakmu, Asti? Anak kita. Tentu ia sudah tidur kini. Usianya 3 tahun lebih, bukan? Kau beri nama apa dia? Kurasa wajahnya mirip seperti aku. Ya, akulah ayahnya, Asti. Mengapa semua ini terjadi pada diri kita? Wajahnya memang mirip seperti Anda, Saudara Hendy. Selamat datang di tempat kami, Saudara Hendy. Terima kasih sekali. Kenalkan, namaku Tono Purwanto, suaminya Asti. Namaku Hendy. Dari tadi saya mengawasi Anda dari balik pintu di luar. Dan saya mendengarkan apa-apa yang Anda bicarakan dengan Asti. Ya, segala apa yang Anda ceritakan, aku pun dapat mengerti. Maafkanlah aku, Mas. Sudahlah Asti. Oh ya, ia kami beri nama Irwan Budiana, Saudara Hendy. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih. Sesungguhnya lah Anda berhati mulia. Oh, kurasa Anda terlalu berlebihan memuji saya. Tetapi ini suatu kenyataan, Saudara Tono. Tetapi untuk apa berterima kasihmu itu, Saudara Hendy? Karena Anda telah begitu rela memelihara, merawat, serta membesarkan putraku. Tetapi di manakah dia sekarang? Aku ingin sekali memeluk dan menciumnya. Ya, menyesal sekali, Saudara Hendy. Irwan tak ada di sini. Ia dibawa oleh orang tuaku untuk menginap di sana. Orang tuaku begitu sayang pada cucunya. Baiklah kalau begitu, Saudara Tono. Anda memang lebih tepat untuk menjadi ayahnya. Aku bermohon, didiklah ia agar dia menjadi seorang yang berguna kelak. Terima kasih. Bila ia sudah besar nanti, jangan kalian ceritakan siapa aku yang sebenarnya. Anggaplah bahwa aku telah mati. Berbahagialah kalian dan selamat tinggal. Remaja sekarang senangnya banyak variasi, tanpa variasi katanya itu kurang aksi. Baju ditulis-tulis ahai dibilangnya untuk variasi, badan dilukis-lukis juga dibilangnya untuk variasi, tanpa variasi katanya itu kurang aksi. Bervariasi tak apa, asalkan yang sederhana. Bervariasi tak apa, asalkan yang sederhana. Jangan kayak orang gila, coreng sini coreng sana. Remaja sekarang senangnya banyak variasi.